Jadi orang-orang yang limpa lambungnya lemah, dia nanti kelihatan dari mana? Dari penampang lidah. Ketika dia melet, menjulurkan lidahnya, oh dilihat lidahnya bergerigi. Ya, lidahnya itu dia, kalau orang normal kan lidah kan bagus ya, begini bentuknya ya. Nah, tapi orang-orang yang limpanya lemah, dia tepian lidahnya itu dia bergerigi. Ya, di tepian lidahnya dia bergerigi. Biasanya itu limpa lambungnya lemah. Ciri-cirinya apa? Mereka biasanya mudah mengantuk di antara jam 9 sampai jam 11 pagi. Di antara jam 9 sampai jam 11 pagi mereka tuh ngantuk aja. Ya, apalagi kalau ditambah malamnya begadang nonton bola misalnya, itu jam 9 sampai jam 11 itu ngantuk-ngantuknya karena limpa lambungnya menjadi lemah. Jadi kalau ada di antara kita itu yang jam 9 pagi sampai jam 11 siang itu udah ngantuk gini ya, kerja pengen tidur, itu limpa lambungnya lemah, harus segera di treatment, harus segera dilakukan akupuntur. Di mana akupunturnya? Kalau lambungnya nanti kita ambil di REN 12 ditambah ST36 ya. Itu untuk lambungnya, Bu. Untuk menguatkan lambungnya kita ambil di REN 12 ditambah ST36 ya. Cusanli. Di mana REN 12 itu? REN 12 itu posisinya adalah 4 cun di atas umbilikus. Umbilikus tadi apa? Pusar ya. Jadi 4 cun di atas pusar. Nanti kita tusuk akupuntur di situ. 4 cun itu sekitar 5 jari ya, sekitar 5 jari di atas pusar. Nanti ketemu dengan titik akupuntur namanya REN 12. Ditambah dengan ST36 Cusanli adalah salah satu titik wajib ya, di bawah lutut posisinya. Nah, itu diambil untuk menguatkan lambungnya. Untuk limpanya di mana? Untuk limpa maka kita ambil BL20 ya. Pisu itu adanya di punggung. BL20 ya. Pisu ada di punggung. Ditambah dengan SP3 Taipei ya. SP3 ya. Taipei itu titik yang kita gunakan untuk menguatkan limpa dan lambung. Biasanya orang nanti kalau udah di akupuntur diambil di titik situ tuh nanti kuat, Bu, limpa lambungnya kuat. Kalau sudah 2 kali 3 kali treatment, biasanya nanti lidahnya yang bergerigi itu berubah, dia menjadi lurus ya kan, geriginya hilang. Apalagi kalau dia mau mengikuti saran terapis mengurangi konsumsi manis yang berlebihan. Misalnya, oh biasanya saya ngopi itu sehari 5 kali. Oh Bu, Pak, jangan 5 kali, sekali aja sekarang ya. Atau mungkin saya biasanya ngeteh ya, ngeteh terlalu banyak sehari, ngeteh manis, itu dikurangin. Biasanya kan terapis gitu, Bu, home care ya kan, home care, datang ke rumah pasien, Pak mau minum apa misalnya ya, aduh apa ya, teh manis saja boleh gitu ya, dibikinin teh manis. Datang lagi ke pasien satunya, home care pindah gitu kan, pengen minum apa Pak, seadanya aja gitu kan, dibikinin kopi gitu kan. Sehari 5 kali tuh teh manis, kopi ya kan, mungkin nanti teh manis lagi, tiap hari begitu. Tapi setiap kali ke pasien dia bilang, Pak jangan banyak-banyak minum gula. Gitu. Ya Pak, SP3 itu iya. Di mana? SP3 di mana? Di sini, Bu. Ini ada ibu jari ya, ibu jari kaki. Nanti naik ke atas sedikit ada tonjolan metakarpal ya, metatarsal yang pertama ini, tonjolan ibu jari ini. Nah, di sini posisinya. Taipei ya, di sini. Ini titik akupunturnya tuh di bawah tonjolan ya. Ya, di cekungan itu, cekungan. Nah, cekungan ini. Persis jatuhnya dari mana? Iya, tonjolan, cekungan, klek langsung jatuh tuh, SP3 namanya, Taipei. Titik itu digunakan untuk menguatkan limpa. Biasanya orang-orang yang ada kelemahan otot, misalnya gini Bu, yang orang-orang yang betisnya dia itu kosong, itu diambil di titik ini tuh 3 kali tuh ngisi lagi betisnya.
Itu ada orang-orang yang betisnya kan kosong ya. Betisnya nih loh. Kan dia kan kalau betis kita kan berisi ya. Tapi ada orang-orang yang limpahnya lemah tuh dia tuh kosong di sini, kalau dipegang tuh goyor gitu. Nah, itu ditusuk di SP3 sama BL20 tuh biasanya dia ngisi lagi. Di punggung ya, pisuk di punggung. BL20 dan SP3. Gimana? Betis keras. Kalau betis keras itu datang dari kandung kemih biasanya, Bu. Nah, kalau betisnya keras, biasanya masalahnya datang nanti dari kandung kemihnya. Bisa ambil di BL5758. Kalau betisnya terlalu keras ya. Tapi kerasnya sakit nggak, Bu? Oh iya. Ya, betisnya keras itu BL57 dan 58. Itu di tengah-tengah betis. Nanti dicari di aku point index. Sekarang jam berapa, Bu? Jam 11 sampai jam 1 siang ya. Itu jam kerjanya jantung. Di situ ditulis hati ya. Itu yang benar itu sebenarnya jantung ya. Jam 11 sampai jam 1 siang. Jam 11 sampai jam 1 siang itu jam kerjanya organ jantung. Sekarang jam berapa nih, Bu? Setengah 11. Masih jam kerjanya siapa? Limpa lambung. Nah, ini waktunya makan manis ini. Kalau ada yang bawa manis-manis boleh dikeluarin. Oh iya, jagung manis itu boleh juga, Bu, ya kan? Jagung manis, sarapan jagung manis. Ya nggak sehat itu ya. Saya ini pisang rebus. Pisang rebus, nah pisang rebus boleh, ya kan? Makan pisang rebus itu boleh, Bu ya. Di antara jam 7 sampai jam 11 siang itu boleh tuh, bagus itu, sehat ya. Enak di situ, jadi nggak repot di dapur. Iya, kasih tahu keluarga ya. Sekarang sarapannya no nasi uduk, ya kan? Sarapannya jagung rebus, ya. Gara-gara sipu hidup kita jadi berantakan ya. Ya, ya. Jam 11 sampai jam 1 siang itu jam kerjanya jantung. Jantung kita itu mengatur pembuluh darah. Jantung mengatur kecerdasan. Jantung mengatur ekspresi di wajah. Jantung mengatur sen, ya. Sen itu apa, Bu, kemarin? Semangat, ya, jiwa, ruh, motivasi. Jadi jantung itu memiliki banyak fungsi bagi tubuh, ya, bagi tubuh. Apa saja tadi, Bu? Jantung mengatur pembuluh darah, jantung mengatur kecerdasan, ya kan? Kesadaran, sen, itu semua diatur oleh jantung kita. Jantung juga mengatur wajah, ya. Wajah kita tampak ceria, tampak bersinar, tampak bagus, bersih. Itu kenapa? Karena jantungnya sehat. Nah, Masya Allah, itu udah bawain sarapan buat kita tuh kayaknya tuh. Salam. Macet ya, jauh. Semangat, Bu, semangat. Ya, dua sejoli. Yang terlambat nggak apa-apa ya, karena udah saya rekam semua nih, Bu, tadi, Bu. Pembicaraan kita udah saya rekam. Jam berapa tadi, Bu? Jam 11 sampai jam 1 siang itu jam kerjanya jantung. Jadi jantung kita itu dalam kondisi bagus-bagusnya, sehat-sehatnya, prima-primanya itu di antara jam 11 sampai jam 1 siang. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa mengoptimalkan fungsi kerja jantung kita di antara jam 11 sampai jam 1 siang itu sangat bagus sekali. Ya, makanya ada sebuah sunnah yang terlupakan bagi kaum muslimin itu adalah apa, Bu? Qailulah, ya, yaitu tidur di antara
waktu-waktu menjelang zuhur ya. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad, beliau itu memiliki sebuah kebiasaan, yaitu tidur di antara jam 11 sampai menjelang zuhur. Tidur, benar-benar tidur. Kenapa? Karena katanya itu bisa meningkatkan kecerdasan. Tapi ternyata menurut keilmuan TCM, kalau kita itu mengistirahatkan tubuh kita, tidur sejenak di antara jam 11 sampai jam 1 siang, maka itu bisa memperbaiki fungsi organ jantung, di mana ternyata jantung juga menguasai kecerdasan ya. Tapi di antara jam 11 sampai jam 1, Bu, jangan salah kaprah ya. Jam 11 sampai jam 1 tidur itu orang males namanya ya. Sholatnya lewat ya kan. Jadi di antara jam 11 sampai jam 1 berapa menit? Ya sekedar tidur aja, mungkin 5 menit sampai 10 menit kita melelapkan diri kita. Biasanya jam-jam segitu tuh coba aja, kalau di masjid tuh biasanya bapak-bapak banyak tidur jam segitu ya. Dan saya sering sekali membiasakan diri saya itu tidur di antara jam 11 sampai jam 1 ya. Biasanya saya tuh tidur habis zuhur. Selesai sholat, saya ngeletak sebentar, naruh badan gini tuh, tidur ya gitu. Kadang dibangunin sama pasien pak gitu ya, dibangunin pasien, karena memang menyengajakan diri itu nanti bisa jadi kebiasaan, Bu. Saya nggak bisa tidur sih, Bu. Coba, Bu, coba aja. Karena apa? Karena jam-jam segitu tuh biasanya kita itu ngantuk itu pertama ya. Jadi kalau ngantuk di antara jam 11 sampai jam 1 itu ya nanti habis duhur kita coba untuk tidur sejenak. Untuk apa? Untuk menguatkan organ kita, terutama organ apa di sini? Organ jantung.